Wahai anak kesayanganku, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerhatikan dirimu dalam kepekatan malam, semasa engkau bersolat atau tidur lena di belakang tabir di dalam istana. Dirikan solat dan jangan engkau berasa ragu untuk meninggalkan perkara makruh dan melempar jauh segala kejahatan dan kekejian. Wahai anakku, selalulah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sesuatu yang menyebabkan untuk tidak menderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takut atau takwa, tentulah engkau akan terlepas dari sifat berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anak, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Wahai anakku, bersyukurlah kepada Tuhanmu karena kurnia-Nya. Orang yang mulia tidak mengingkari penciptanya kecuali orang yang kufur. Wahai anakku, bukanlah satu kebaikan namanya bila mana engkau selalu mencari ilmu tetapi engkau tidak pernah mengamalkannya. Hal itu tidak ubah seperti orang yang mencari kayu api, maka setelah banyak ia tidak mampu memikulnya, padahal ia masih mahu menambahkannya. Selalulah baik tutur kata dan halus budi bahasamu serta manis wajahmu, dengan demikian engkau akan disukai orang melebihi sukanya seseorang terhadap orang lain yang pernah memberikan barang yang berharga. Wahai anakku, jangan engkau berjalan sombong serta takabur, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoi orang yang sombong dan takabur. Wahai anakku, jadikanlah dirimu dalam segala tingkah laku sebagai orang yang tidak ingin menerima pujian atau mengharap sanjungan orang lain karena itu adalah sifat riya yang akan mendatangkan cela pada dirimu. Wahai anakku, orang-orang yang senantiasa menyediakan dirinya untuk menerima nasihat, maka dirinya akan mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang insaf dan sedar setelah menerima nasihat orang lain, maka dia akan senantiasa menerima kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Wahai anakku, ketahuilah, sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam, banyak manusia yang karam ke dalamnya. Jika engkau ingin selamat, agar jangan karam, layarilah lautan itu dengan sampan yang bernama takwa, isinya ialah iman dan layarnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana engkau mahu mencari kawan sejati, maka ujilah dia terlebih dahulu dengan berpura-pura membuat dia marah. Bila mana dalam kemarahan itu dia masih berusaha menginsafkan kamu, maka bolehlah engkau mengambil dia sebagai kawan. Bila tidak demikian, maka berhati-hatilah. Apabila engkau berteman, tempatkanlah dirimu padanya sebagai orang yang tidak mengharapkan sesuatu daripadanya. Namun biarkanlah dia yang mengharapkan sesuatu darimu. Sesiapa yang penyayang tentu akan disayangi, sesiapa yang pendiam akan selamat daripada berkata yang mengandungi racun dan sesiapa yang tidak dapat menahan lidahnya dari berkata kotor tentu akan menyesal. Bergaul rapatlah dengan orang yang alim lagi berilmu. Perhatikanlah kata nasihatnya karena sesungguhnya sejuklah hati ini mendengarkan nasihatnya. Hiduplah hati ini dengan cahaya hikmah dari mutiara kata-katanya bagaikan tanah yang subur lalu disirami air hujan. Janganlah engkau mudah ketawa kalau bukan karena sesuatu yang menggelikan hati, janganlah engkau berjalan tanpa tujuan yang pasti, janganlah engkau bertanya sesuatu yang tidak ada guna bagimu, dan janganlah mensia-siakan hartamu.
Janganlah engkau bertemankan dengan orang yang bersifat talam dua muka, kelak akan membinasakan dirimu. Janganlah engkau menghantarkan orang yang tidak cerdik sebagai utusan. Maka bila tidak ada orang yang cerdik, sebaiknya dirimulah saja yang layak menjadi utusan. Berdiam diri itu adalah hikmah perbuatan yang bijak, sedangkan amat sedikit orang yang melakukannya. Usahakanlah agar mulutmu jangan mengeluarkan kata-kata yang busuk dan kotor serta kasar, karena engkau akan lebih selamat bila berdiam diri. Kalau berbicara, berusahalah agar bicaramu mendatangkan manfaat bagi orang lain. Sekiranya kamu di dalam sholat, jagalah hatimu, sekiranya kamu makan, jagalah kerongkongmu, sekiranya kamu berada di rumah orang lain, jagalah kedua matamu dan sekiranya kamu berada di kalangan manusia, jagalah lidahmu. Apabila engkau mempunyai dua pilihan di antara takziah orang mati atau hadir majelis perkawinan, pilihlah untuk menziarahi orang mati, sebab ianya akan mengingatkanmu kepada kampung akhirat sedangkan menghadiri pesta perkawinan hanya mengingatkan dirimu kepada kesenangan duniawi sahaja. Bersabarlah di atas apa yang menimpa dirimu, karena yang demikian itu menuntut kepastian kukuh daripadamu dalam setiap kejadian dan urusan. Sesiapa yang berbohong hilanglah air mukanya dan sesiapa yang buruk akhlaknya banyaklah duka citanya. Jauhilah bersifat dusta, sebab berbohong itu mudah dilakukan, bagaikan memakan daging burung, padahal sedikit sahaja berdusta itu telah memberikan akibat yang berbahaya. Sesungguhnya orang bertalam dua muka bukan seorang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila perutmu telah penuh sesak dengan makanan, maka akan tidurlah pikiranmu, menjadi lemah hikmahmu dan berhentilah malas seluruh anggota tubuhmu daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hilanglah kebersihan hati, jiwa, dan kehalusan pengertian, yang dengan sebab keduanya lah dapat diperoleh lazatnya munajat dan berkesannya zikir pada jiwa. Seandainya perut dipenuhi makanan, akan tidurlah akal fikiran, terkendala segala hikmah dan lumpuhlah anggota badan untuk beribadah. Aku pernah makan makanan yang baik dan memeluk yang terbaik, tetapi aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih lezat daripada kesehatan. Janganlah engkau terus menelan sahaja kerana manisnya barang, dan janganlah terus memuntahkan saja pahitnya sesuatu barang itu, karena manis belum tentu menimbulkan kesegaran, dan pahit itu belum tentu menimbulkan kesengsaraan. Janganlah engkau makan sampai kenyang yang berlebihan, karena sesungguhnya makan yang terlalu kenyang itu adalah lebih baiknya bila makanan itu diberikan kepada hewan sahaja.